Ketika mulai umat muslim itu bersatu, sudah mulai itu mereka kalang kabut itu. Ketika nampak saja greget, ketika nampak saja satu ide, ketika nampak saja satu gerakan ingin menyatukan umat muslim, itu rasa kebencian dalam diri mereka tumbuh. Mereka sudah mulai ketakutan. Pernah Inggris, Prancis tidak pernah akur, Pak. Dulu tidak pernah akur Inggris, Prancis itu tidak pernah akur. Amerika, Uni Soviet tidak pernah akur. Akurnya kapan? Ketika ingin menghancurkan Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita sudah mengkaji perang pemikiran sudah panjang kali. Sudah sangat panjang sekali. Bahkan perang pemikiran itu sudah nyata. Bapak Ibu sudah dilihatkan dengan keadaan. Tapi nampaknya mulai melemah. Kita mulai melemah. Kenapa kita katakan mulai melemah? Mulai dulu orang-orang mulai belum tahu tentang perang pemikiran itu. Mungkin bahasa perang pemikiran ini terlalu tinggi. Tapi lebih tepatnya orang-orang hari ini itu dengan perang pemikiran mungkin acuh saja. Mungkin karena namanya yang berat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yakinlah bahwa mereka kaum Yahudi dan Nasrani berabad-abad lamanya dalam sejarah, berabad-abad lamanya selalu akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan keinginan mereka. Maka seharusnya kita tidak pernah berhenti, jangan pernah capek untuk bertahan dalam kondisi yang serba mohon maaf, kadang menguntungkan dan kadang tidak menguntungkan. Tak salah ketika seorang founding father kita, seorang tokoh negara Republik Indonesia menuliskan dalam tulisan dia, Ketebuya Hamka itu, apapun akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk mendapatkan cita-cita dan mimpi mereka. Harusnya kita juga begitu. Apapun akan kita lakukan, meskipun taruhannya harus darah, meskipun taruhannya harusnya nyawa. Satu ketika seorang pemuda dititipkan oleh ibunya uang yang cukup besar, bukan kecil. Tapi dia simpan di salah satu tempat yang ada di dalam tas dia. Kemudian pemuda tersebut di tengah perjalanan ketika naik bis, di tengah perjalanan dirampok. Kemudian kata pemuda tersebut, oleh perampok tadi semua yang ada di dalam bis ditolong keluarkan. Keluarkan apa yang kalian miliki. Dikeluarkan oleh pemuda tadi. Kemudian pada giliran pemuda tersebut disampaikan oleh para penyamun tadi atau perampok tadi, keluarkan berapa yang kau miliki di dalam, berapa harta yang kau miliki hari ini yang kau bawa. Disampaikan dengan jumlah yang cukup besar. Apa kata pemuda tadi? Apa kata penyamun tadi? Jangan berbohong, kata dia. Aku tidak berbohong, betul. Sampai ditaruhkan, kata dia, jangankan pertaruhan ini, kata dia. Nyawa pun akan aku berikan sekalipun demi kejujuran tadi. Mempertahankan satu nilai agama yang cukup dalam, sekalipun harus mempertaruhkan nilai agama. Itu contoh muslim yang sejati. Mempertaruhkan akidah sekalipun taruhannya nyawa. Sehingga apa yang terjadi? Melihat sosok pemuda yang begitu baik, melihat sosok pemuda yang begitu jujur, kepala perampok tadi ingin ketemu dengan pemuda tadi. Pada akhirnya kepala penyamun tadi bertobat dan masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Jalan hidayah yang tidak diketahui oleh siapapun. Jalan hidayah yang tidak diketahui oleh siapapun yang Allah berikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tentang perang pemikiran ini. Tetap pada intinya Bapak Ibu,
yang akan terus mereka lakukan terhadap kita adalah dengan dua dalih saja. Yang pertama toleransi, yang kedua hak asasi manusia. Ini terus akan mereka lakukan. Apapun itu akan tetap mereka lakukan untuk mendapatkan keinginan mereka dengan dua dalih ini. Yang pertama toleransi, yang kedua adalah hak asasi manusia. Mereka tak akan puas, tidak akan puas. Dan tidak akan senang. Ditambah mohon maaf, ketika mulai umat muslim itu bersatu, sudah mulai itu mereka kalang kabut itu. Ketika nampak saja greget, ketika nampak saja satu ide, ketika nampak saja satu gerakan ingin menyatukan umat muslim, itu rasa kebencian dalam diri mereka tumbuh. Mereka sudah mulai ketakutan. Ketika Nabi ada namanya Nabi Muhammad ini menyatukan 4 kelompok sekaligus. Dan kelompok 4 ini itu terdapat di dalam Madinah, Yasrib. Yang keempat-empat ini setiap tahunnya selama 120 tahun lamanya itu berantem tak pernah akur. Di Madinah itu berantem tak pernah akur. Saya sebut namanya. Ada namanya kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini belum Nabi datang ke Madinah ke Yasrib itu kerjaannya cuma berantem itu. Mereka bukan muslim tapi sebagian ada yang muslim setelah itu. Dan mereka sebagian mendengar kedatangan Islam mereka berislam. Itu Aus dan Khazraj itu tidak pernah akur 120 tahun lamanya. 120 tahun lamanya nggak pernah akur. Dan di Madinah itu mereka punya konco arek. Tahu Bapak Ibu konco arek kan? Punya kawan baik. Yang saling bermusuhan juga. Sama. Yang saling bermusuhan. Siapa dia? Kaum Yahudi. Yang tadi itu Nasrani, sekarang Yahudi. Ada Yahudi yang sama-sama dia juga saling berantem. Namanya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir dan salah satu lagi kelompok Yahudi yang lain itu berantem, tidak akur juga. Kerjaan Nabi adalah menyatukan 4 ini, yang keempat-empat ini bukan muslim. Yang keempat-empat ini bukan muslim. Kaum Nasrani dari kalangan Bani Aus tadi, atau kaum Aus tadi, bekerja sama dengan salah satu kelompok Yahudi. Sementara Khazraj tadi selalu kerjasama dengan Yahudi Bani Nadir. Dan ini dua ini bersekutu untuk saling bermusuh. Lamanya 120 tahun. Sampailah kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tidak pernah akur, diakurkan oleh Nabi. Nabi datang untuk mengakurkan, menyatukan mereka. Padahal mereka ini kafir, non-muslim. Tapi Bapak Ibu harus paham. Apa yang terjadi? Akurnya mereka ternyata ada satu tujuan. Akurnya mereka dengan tujuan ingin menghancurkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tak pernah akur bisa akur hanya untuk menghancurkan Pernah Inggris, Prancis tidak pernah akur, Pak. Dulu tidak pernah akur Inggris, Prancis itu tidak pernah akur. Amerika, Uni Soviet tidak pernah akur. Akurnya kapan? Ketika ingin menghancurkan Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seharusnya mulai kita berpikir. Saya lihat hari ini kondisi kita betul-betul bukan semakin membaik tapi justru semakin parah. Ditambah dengan keadaan-keadaan. Pertanyaannya, apakah kita kelak di hari kiamat itu dipertanggungjawabkan? Allah berkata di dalam Al-Quran, afala tatazakkarun, kalimatnya satu. Kalimat yang kedua Allah sebut afala ta'qilun. Yang kalimat ketiga afala tatafakkarun. Kalimat yang keempat afala tazakkarun. Keempat-empat ini merujuk kepada satu poin. Kalian itu ulul albab. Ulul albab, orang berilmu, kalian tidak berfikir. Gitu. Tidakkah kalian berfikir? Kalian itu orang berilmu, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kenapa kalian tidak berfikir? Gitu. Ini kondisi kita hari ini, Bapak Ibu.
Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disebutkan oleh Nabi itu, paling tidak kata para ulama, ada 10 poin yang bisa menghilangkan hidayah dalam diri seseorang tadi. Lemahnya ilmu, poin pertama itu. Lemahnya ilmu. Jadi ada 10 poin yang membuat seseorang itu bisa hilang daripada hidayah dia. Nomor 1, itu lemah ilmu. Ada orang berilmu, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Ada orang berilmu, tapi dia tak pernah mengamalkan ilmu dia. Makanya kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dianjurkan oleh Allah untuk memerangi kebodohan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan kelak di hari kiamat kata Nabi, yang tersisa di muka bumi ini, yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Ilmu itu diangkat, yang tersisa orang bodoh. Coba lihat ketika orang bodoh yang berada, mohon maaf ini kata-kata Nabi. Ketika orang bodoh yang menguasai, apa yang terjadi? Kehancuran. Ketika orang bodoh yang tersisa, apa yang terjadi? Bukan hidayah yang berbicara, bukan iman. Tapi nafsu, kemudian hawa nafsu yang berbicara. Syahwatnya yang berbicara. Bukan iman, bukan ilmunya, bukan imannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah ketika Nabi mengatakan orang yang tersisa itu kelak adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini ada 2 paling tidak. 1 yang memang tidak mengerti. Yang kedua mengerti tapi pura-pura mengerti. Tidak mengerti tapi pura-pura. Tidak berilmu tapi pura-pura berilmu. Nah, ini yang paling berbahaya yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Yang berilmu atau pura-pura berilmu? Yang bodoh atau yang pura-pura berilmu? Yang paling berbahaya itu yang nomor 2. Kalau bodoh dia tahu kita dia bodoh. Tapi kalau pura-pura berilmu, kita tak tahu dia betul-betul berilmu atau tidak. Tapi orang-orang bisa terpedaya dengan kalimat tersebut. Bisa terpedaya dengan pura-pura tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita. Poin yang diangkat oleh oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam tadi, untuk menjatuhkan Islam, mereka perangi Islam itu dengan cara yang pertama adalah mereka angkat dalihnya toleransi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana toleransi di dalam Islam? Ini yang kemudian ingin kita angkat pagi ini Bapak Ibu. Apa sebenarnya? Bagaimana model toleransi dalam Islam itu? Sebelum kita sampai ke sana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin coba angkat satu. Ada poin penting yang tidak pernah kita ketahui dan mungkin kita lupakan. Bapak Ibu harus paham itu, namanya piagam. Piagam bukan Jakarta. Ini piagam Madinah namanya. Piagam Madinah itu hari ini mulai dilupakan. Karena di dalam piagam Madinah itu banyak sekali poin. Ada 47 poin. Saya tak sampaikan 47, tenang. Saya cuma sampaikan 5 poin utama ada sih. Daripada piagam Madinah itu. Piagam Madinah ini merujuk kepada 4 kelompok besar tadi. Aus, Khazraj, Bani Nadir, dan ada satu lagi saya lupa nama dia. Yahudi Bani Qainuqa. Itu 4 kabilah ini, 4 kaum ini, itu pemegang Yasrib, Madinah. Yasrib itu Madinah. Tukang hancur, tukang berantem, pokoknya semua tukang lah. Bapak cari sajalah orang hari ini kaum apa paling kuat. Yang merasa paling kuat. Itu selalu berantem dia sama-sama dia. Kalau hari ini kita lihat Bani Sianu dengan Bani Sianu lah sering berantem gitu kan. Dan itu sangat-sangat kelihatan. Sehingga kata Nabi dibuatlah kesepakatan. Nabi bangun satu kesepakatan dan kesepakatan ini itu disebut di dalam Islam sebagai piagam Madinah. Piagam pertama terbesar di dunia. Piagam pertama konsensus, konsensus pertama di dunia. Perdamaian pertama di dunia yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini baginda dapat julukan 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hurt dalam tulisannya 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtub. Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menuliskan tentang Piagam Madinah. Ada paling tidak isi dia memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem banyak Bapak Ibu. Politik lah, kerukunan antar umat beragama, kebebasan beragama. Sudah disampaikan, kesetaraan pun sudah disebutkan. Kesejahteraan, kesetaraan di muka hukum, kemudian pertahanan dan lain sebagainya disampaikan. Maka dikerucuti oleh para ulama paling tidak ada 5 poin. 1, ini asas toleransi sebelum kita masuk. Seluruh kaum muslimin dan Yahudi, ini ingat kalimatnya Bapak Ibu. Seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian ketika itu termasuk 4 kabilah tadi dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Sama dengan negara Republik Indonesia? Sama. Negara Republik Indonesia juga begitu. Mengakui semua agama, suku, ras apapun itu. Bineka tunggal. Nah, itu Bapak Ibu udah hafal itu luar kepala. Sama. Bineka tunggal ika. Maka jangan pernah merasa rugi ketika berbicara tentang negara Republik Indonesia. Nabi kata, Nabi sudah bangun persatuan itu, termasuk kaum-kaum yang tak suka dengan Islam. Mereka masuk dalam kategori kafir zimmi yang berada dalam naungan baginda Nabi. Yang berada di bawah baginda Nabi Muhammad namanya kafir zimmi. Dan Allah melarang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalian boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir, non-muslim, yang tidak sama sekali memerangi dirimu. Tapi kata Allah kalimat selanjutnya, Allah justru tidak melarang orang-orang kafir harbi ketika mereka memerangi kita, kita ikut memerangi mereka. Dan Allah tidak larang. Coba bayangkan. Di situ dalam ayat tadi Allah sudah sebutkan di mana batas dia. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kaum muslimin yang berbagai latar belakang suku seperti Quraisy, Bani Auf, Saidah, Al-Haras, Jusam, An-Najar, Amir ibn Auf dan lain sebagainya dihimbau untuk tetap kompak bekerja sama seperti halnya dalam membayar diat dan membebaskan tawanan. Sama. Yang ketiga, sesama muslim dan juga Yahudi yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat persekutuan baru tanpa seizin pemerintah Rasulullah atau pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sesama kaum muslim dan Yahudi berada dalam satu barisan menentang orang-orang zalim. Ingat Bapak Ibu kalimatnya. Menentang orang-orang zalim dan berbuat kerusakan. Nah, coba kita rujuk sekarang. Nabi tidak mengajak umat muslim saja untuk memerangi kezaliman. Bahkan Nabi mengajak orang-orang termasuk non-muslim atau kafir ketika itu untuk bisa memerangi kezaliman apapun itu bentuknya. Karena Nabi tahu Bapak Ibu, memerangi kezaliman, kerusakan itu bukan hanya hukum agama. Itu sudah fitrah dia kemanusiaan. Sudah fitrahnya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kezaliman, kerusakan, tapi mohon maaf, tidak terbesit, tidak terbesit dalam hati kita untuk menghabisi, membersihkan kezaliman, untuk menjaga kerusakan tadi, untuk melawan kerusakan tadi. Sebenarnya kalau dibilang tak beriman terlalu kasar. Tapi sedang keluar dari fitrah dia sebagai manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf.
Yang paling nampak hari ini oleh kita adalah ketika kerusakan yang dilakukan oleh umat muslim itu sendiri, kita tak sanggup tuh. Kita tak sanggup. Untuk mencegahnya kita tak sanggup, melawannya apalagi. Yang terjadi apa? Diam. Maka kalau kita diam, itu adalah bentuk. Mereka akan mengambil. Diamnya umat muslim berarti mengamini perbuatan yang rusak. Mengamini perbuatan yang zalim. Mengamini kerusakan. Tapi coba, itu karena apa? Karena kita lemah tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bilang tidak beriman, kasar betul. Tapi kalau kita katakan sedang keluar daripada fitrah dia, mungkin. Tapi pada hakikatnya seorang muslim yang tidak bisa mencegah kezaliman dan kerusakan, mereka sedang du'aful iman. Apa maksudnya du'aful iman? Lemahnya iman. Dan itu yang terjadi hari ini. Umat muslim itu banyak, imannya lemah. Tidak usah tersinggung Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tak usah tersinggung? Karena kita berkewajiban. Hukum melawan kezaliman, hukum melawan kerusakan wajib. Tidak ada toleransi terhadap itu. Wajib. Maka kalau ada orang mencuri, kezaliman apa bukan? Semua orang sepakat Pak itu zalim. Tapi mohon maaf. Korupsi. Siapa yang diam? Siapa yang mendiamkan? Orang yang korupsi di mata manusia itu hina apa baik? Harusnya hina. Tapi ketika orang yang korupsi itu datang dengan duit, hina apa haram? Harusnya kedua-duanya. Tapi kita muliakan. Dimuliakan. Tahu dia pelaku koruptor. Tahu dia pelaku korupsi. Mohon maaf. Kita muliakan. Coba bayangkan. Sekarang pertanyaan saya. Memuliakan, mohon maaf. Jangan tersinggung. Memuliakan koruptor itu kira-kira baik apa buruk? Sebenarnya baik juga Pak. Sesama manusia. Masalahnya yang koruptor dibaikkan. Yang tidak koruptor dicaci dan dimaki. Itu masalahnya. Artinya apa? Sudah tidak dunia terbalik. Sudah tidak sejalan pada hakikatnya. Ini yang menjadi masalah kita. Du'aful iman. Lemahnya iman. Maka jangan pernah diam Bapak Ibu. Meskipun hanya sedikit bersuaralah. Kami tak setuju. Kami tak suka dengan kezaliman. Kami tak suka dengan kerusakan. Minimal kita berbicara. Hati kita ini pasti memberontak. Karena kebaikan itu fitrah. Karena kezaliman itu pilihan. Orang yang berbuat zalim berarti dia sedang keluar dari fitrah dia sebagai manusia. Itu pasti batin dia tak terima Pak. Ini saya kasih contoh. Ada orang mencuri. Itu seyakinnya hati kecil dia tak mau mencuri Pak. Itu hati kecil. Seorang yang pelaku narkoba. Saya yakin dalam hati kecilnya dia tak mau melakukan itu Pak. Tak mau. Bisa jadi perhatian kurang. Perhatian orang tua terhadap anak dia kurang. Sehingga terlalu bebas bergaul terjerumus dia. Nak balik lagi tangan orang tuanya nak menggapai itu tak sampai. Sehingga mohon maaf tangan kawannya lebih dekat ketimbang tangan orang tuanya. Sehingga mohon maaf terjerumus dia dalam kasus narkoba. Tapi sejahat-jahatnya manusia Bapak Ibu. Dalam hati mereka ada namanya hati kecil. Yang selalu menunjang kebaikan. Itu mesti. Hanya saja dia berada di lingkungan yang mana. Kuat yang baiknya apa kuat yang buruknya. Itu saja yang jadi masalah. Baik. Yang kelima kata Nabi. Dalam piagam Madinah tadi. Madinah adalah kota suci. Sehingga diharamkan berperang. Dan pertumpahan darah. Kecuali kepada mereka yang melakukan pelanggaran, mengancam stabilitas agama, dan mengoyak kerukunan beragama. Ini kita konversikan Pak. Ini sudah jelas nih Pak. Dalam piagam Madinah itu. Kenapa kemudian Bani Nadir dan Qainuqa itu diperangi oleh Nabi? Karena mereka keluar daripada aturan piagam Madinah ini. Mereka yang memberontak. Maka Bapak Ibu, umat Islam itu bukan pemberontak.
Yang memberontak itu oknum yang ada di dalam dia. Kenapa umat Islam itu pada masa Nabi terjadi sedikit perpecahan? Karena yang menghasut umat Muslim itu bukan kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang menghasut justru orang yang sengaja masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Karena niat dia masuk Islam tidak benar. Niat dia masuk Islam memang untuk menghancurkan Islam. Abu Ubaidah bin Salul dan Marwan itu, dia masuk Islam hanya karena mohon maaf, cuman dia yang tersisa yang tak masuk Islam. Sementara mau masuk Islam gengsi, tak masuk Islam sendiri, ujung-ujungnya masuk Islam lah secara terpaksa. Ternyata kemunafikan dia ditampakkan di Madinah itu, dia tampakkan kemunafikan dia. Dialah yang menghasut orang untuk tidak suka dengan Nabi. Dan Abu Ubaidah bin Salul ini bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani hanya untuk menghancurkan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah ada orang Islam hari ini yang bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam? Ada apa tidak? Perbedaannya apa dengan yang dahulu? Nabi masih hidup. Mereka masih bisa kerjasama. Masuk dalam Islam. Dianggap oleh Nabi sebagai sahabat. Ternyata diam-diam mereka kerjasama dengan Yahudi dan Nasrani. Tujuannya menghancurkan Islam. Dan ingin membunuh Nabi. Hari ini sama. Bermunculan kaum-kaum munafik yang bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam. Dalihnya cuma satu, toleransi. Sama. Abu Ubaidah bin Salul juga begitu. Kita harus berbuat baik Nabi kepada kawan-kawan kita. Yahudi Nasrani, betul kata Nabi. Bayangkan, Abu Ubaidah bin Salul mengajarkan Nabi bertoleransi. Yang diajarkannya Nabi. Itu Nabi masih hidup. Apalagi sekarang tak ada Nabi. 1000 kali ulama berbicara tentang toleransi sekalipun, mesti ada orang-orang yang mohon maaf dari kalangan kaum munafik yang tetap akan mengajarkan model-model toleransi yang baru. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, ini yang disebut dengan perang. Kita berperang melawan diri kita sendiri. Asyaddul jihad jihadul hawa. Berat sekali Bapak Ibu. Melawan diri sendiri itu berat. Kita konversikan ke agama. Musuhnya umat muslim yang paling berat adalah umat muslim itu sendiri. Kalau kafir kita nampak Bapak Ibu. Yahudi kita tahu, Nasrani kita tahu, yang punya misi menghancurkan kita, kita nampak. Sekarang kalau mereka yang berada di antara kita. Tahukah kita dia musuh kita atau tidak? Manusia yang bermuka dua. Manusia yang mencari kepentingan, manusia yang cari keuntungan, dibalik mohon maaf, dibalik persatuan dia dengan kita, ternyata dia punya misi yang lain, dia punya keinginan yang lain. Ini yang disebut dengan perang. Ini yang disebut dengan membunuh, menikam dari belakang. Kawan sendiri Pak, Muslim. Maka berat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Sebenarnya bagaimana toleransi dalam Islam itu? Yang pertama itu dulu. Toleransi di dalam Islam itu, dia Allah atur di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah. Kata Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang kafir, non-muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Kongfucu, dan lain sebagainya. Semua agama yang lain, Allah tak pernah larang kalian berbuat baik dengan mereka. Tak pernah larang. Allah tak pernah larang kita untuk berbuat baik dengan mereka. Tetangga kita non-muslim tak makan, wajib kita kasih makan, wajib. Ini hukum kemanusiaan. Jadi masuk surga itu bukan hukum agama saja, kemanusiaan masuk. Makanya hablum minan nas penting. Bapak Ibu hablum minallahnya tinggi, hablum minan nasnya lemah, jangan mimpi masuk surga. Mimpi boleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Non-muslim, sekalipun non-muslim. Tapi dia selalu mencaci maki saya Bapak Ibu, suap dia. Kasih suap makan maksud saya. Nanti lama-lama berubah dia. Lama-lama berubah. Yang tadinya mencaci kemudian masuk Islam. Kan kita tak tahu hidayah dari tangan siapa. Siapa tahu dari tangan Bapak Ibu semua. Tetapi sebaliknya kata Allah, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Tapi Allah membolehkan
kita untuk memerangi orang yang memerangi kita. Orang yang memerangi kita. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Siapa? Orang-orang yang memerangi kami. Sekarang pertanyaannya, kita diserang dengan pemikiran, tapi kita diam aja. Kalau perang dengan senjata kami siap, Ustadz. Itu masalahnya. Hari ini bukan berperang dengan senjata. Tapi berperang dengan pendidikan, perang pendidikan. Berperang dengan akhlak, berperang dengan ekonomi, berperang dengan segala hal. Kita berperang. Kalau kita diam saja, habis kita Bapak Ibu. Maka semua yang bertolak belakang, terkhusus dalam urusan pendidikan. Segala sesuatu yang bertolak belakang, apapun itu, nilainya apapun itu, kebijakannya apapun itu, yang bertolak belakang dengan syariat Islam, dengan nilai-nilai agama, kita harus tolak. Jangan pula kita yang ikut. Terpaksa ya Pak Ustadz. Gimana lagi? Nah, ini kalimat kita hari ini Pak. Terpaksa ya, gimana lagi? Inilah yang membuat kita lemah kadang-kadang. Terpaksa, mau gimana lagi? Tapi coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Jika ada satu kebijakan bertolak belakang dari nilai-nilai agama. Kompak orang-orang yang berislam, orang-orang mukmin sadar mereka tolak. Apa yang terjadi? Kalaulah mereka satu orang yang menolak tak punya pengaruh Bapak Ibu. Tapi kalau yang menolak itu lebih daripada 10, kira-kira berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Sama. Ketika kezaliman dilakukan yang nolak satu orang biasa aja. Tapi kalau yang nolak satu kampung, mau mereka lakukan? Enggak. Makanya Bapak Ibu, apa dampaknya situ? Kekompakan, persatuan. Nah, ini masalahnya. Makanya kalau ketika ada kebijakan, tapi yang nolak cuma satu orang, nampak kali lemahnya kita. Nampak sekali kalau kita lemah, kita tampakkan. Maka kata Allah, orang-orang tersebut masuk dalam kategori faulaika humuz zalimun. Orang-orang seperti itu kata Allah adalah orang-orang yang zalim. Maka sekarang apa bentuk toleransi merujuk kepada ayat tadi? Bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun. Baik orang miskin maupun orang sakit. Orang miskin dia, orang kaya dia, orang sakit dia, orang sehat dia. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Islam mengajarkan setiap dari perbuatan baik umat manusia itu kepada saudara dia, meskipun muslim ataupun non-muslim, kaya ataupun miskin. Sekarang kita berbuat baik sama orang kaya atau miskin? Jujur. Berbuat baiknya sama yang kaya apa yang miskin? Sama yang kaya atau apa-apa tadi? Sama yang kaya itu gimana maksudnya itu? Ini Bapak Ibu paham ya maksud saya ya? Kalau yang datang, itu tadi saya nak kasih. Kalau yang datang anggota dewan, karpet merah pun disediakan. Apa nak makan? Si Anu tuh datang, tolong adek cari, pergi ke pasar, beli A, B, C, D. Si Anu mau datang. Disediain Pak, makanan Pak. Apapun makanannya ada, sampai mubazir. Sampai tafsir sekalipun Pak. Mohon maaf. Kita memuliakan orang yang orang yang melakukan tafsir, orang yang melakukan mubazir. Dia makannya sedikit, tapi kita kasih banyak, dia makan sedikit. Sisa Pak, mubazir apa tidak? Coba bayangkan Pak, ini dalam kehidupan kita kesehari-harian. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Ketika kita melakukan syukuran apapun itu bentuknya, tengok baik-baik. Banyak atau sedikit orang yang melakukan tabzir ketika itu? Banyak sekali Pak. Satu sisi kita melakukan syukuran besar-besaran, yang makan orang umat muslim berbahagia, tak ada salah. Tapi lihat perbuatannya apa? Tabzirnya ada atau tidak? Ada. Sementara di sono makan pun tak bisa Pak. Di Palestina tuh makan pun tak bisa. Tapi kita masih bisa melakukan tabzir. Sama Pak. Datang mereka. Anggota dewan yang datang. Bupati yang datang. Lurah yang datang. Oh semua terhormat Pak. Mau makan apa silakan. Kita tak disalahkan menghormati mereka. Tapi yang imbang, yang adil. Ketika yang miskin datang boro-boro air putih. Cuman mau minta uang saja untuk sumbangan sedekah saja kadang-kadang. Kita usir Pak. Kita usir. Kadang-kadang kita yang tak adil. Jangan salahkan mereka. Kita yang tak adil kadang-kadang.
dalam memperlakukan manusia saja mohon maaf. Karena kita punya keinginan untuk mohon maaf dianggap. Untuk ingin merasa dianggap, dipuji, dan dipandang orang. Kita muliakan pimpinan. Tapi mohon maaf dengan bawahan. Kita justru dicaci dan dimaki. Kenapa? Kita mencari kemuliaan. Bukan mencari persaudaraan. Kita mencari kehormatan. Tapi kita lalai dengan kewajiban. Jangan salahkan Bapak Ibu. Memang begitu keadaannya. Iya. Hari ini orang mulia dikunjungi. Ketika yang mengunjungi itu adalah orang-orang besar. Mereka sangat merasa mulia. Tapi ketika mereka dikunjungi orang-orang yang tak mampu. Terkhusus orang-orang miskin. Mereka merasa hina. Padahal orang-orang yang miskin datang ke rumah. Membawa doa. Membawa pahala. Menghilangkan bala. Mendatangkan rezeki. Coba bayangkan. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kekerabatan atau tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Orang tua non-muslim. Sekalipun dia yang memusuhi kita, kita tetap datang. Kita tetap rangkul. Baik saudara kita non-muslim. Siapapun Pak. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Baru-baru ini saya temukan. Seorang muslim. Muslim dia. Tapi mohon maaf. Hanya berbeda paham saja. Ini berbeda paham. Dalam satu rumah tangga. Anaknya itu berpahaman agak berbeda. Satu keluarga yang lain, cuma satu orang. Anaknya cuma satu orang. Mohon maaf, dalam rumah tangga itu ada 5 orang. Suami istri, anaknya 3. Anaknya yang satunya lagi, itu tidak sama dengan mereka yang 4 orang ini. Yang 4 ini punya pemahaman yang berbeda, yang satu ini pemahamannya berbeda. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan terhadap satu orang anak ini? Mereka kucilkan meskipun dalam satu rumah. Dikucilkan. Datang anak ini ke rumah saya. Apa kata anak ini? Ustaz, saya nak curhat. Kata dia. Curhatlah, saya bilang. Saya ini merasa bukan anak daripada mereka. Kata dia. Kenapa kita? Saya ini diacuhkan. Dikucilkan. Mereka seakan-akan dan seolah-olah mereka yang punya surga. Kata dia. Dikitukan ke saya. Bingung saya Pak. Bayangkan Bapak Ibu. Di dalam Islam. Kita disuruh hormat kepada orang tua. Sekalipun mereka melarang kita untuk taat kepada Allah. Ketika mereka melarang kita untuk taat kepada Allah, kita boleh untuk tidak taat kepada mereka, tapi tetap kita menjaga silaturahim dengan mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini tidak. Sesama Muslim. Begitu model karakter dia. Mana toleransi dia yang dia pelajari dalam Islam? Tidak nampak. Islam mengajarkan bertoleransi. Maka Bapak Ibu ini menjadi, mohon maaf Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini menjadi dalih bagi kaum liberal untuk mengatakan nikah beda agama itu boleh. Nikah beda agama itu haknya mereka. Maka Bapak Ibu sekarang banyak namanya satu atap beda agama. Tahu bahasa satu atap beda agama itu? Dalam satu rumah itu agama dia berbeda-beda. Anaknya agamanya Hindu, bapaknya agama Kristen, ibunya Islam. Kalau lagi sembahyang bagaimana? Kami ikut saja. Pas lagi anak aku, kami ikut. Pas lagi bapak aku, kami ikut. Pas lagi mak aku, kami pun ikut. Gitu deh. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu akur apa tak akur? Satu sisi baik, satu sisi bermasalah juga itu. Kalau saling ikut mengikuti. Kalau mereka mau ikut Islam ya tak salah. Tapi Islam dilarang untuk mengikuti. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Allah melihat dan Allah memahami dan memaklumi kondisi Bapak Ibu. Yang ketiga, boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Nabi selalu dapat hadiah Bapak Ibu. Sering dapat hadiah dari non-muslim. Ketika Nabi dikasih, Nabi tahu yang dikasih itu adalah hal yang baik. Nabi makan bersama para sahabat. Nabi makan bersama para sahabat. Nabi suruh. Mesti muncul pertanyaan kemudian. Berarti kalau kami dikasih makan sama orang kafir gimana Ustaz? Mesti pertanyaan itu muncul. Kenapa? Ya karena kami bertetangga Ustaz dengan kafir. Kami bertetangga dengan orang Nasrani. Kalau mereka kasih kami makan bagaimana?
Pertanyaannya adalah, Anda yakin dengan apa yang mereka berikan? Tahu kebersihan yang mereka lakukan? Dan lain sebagainya sampai ke dalam. Kalau Anda yakin tidak ada masalah. Tapi yang dikasihkannya cuma roti, Ustaz. Itu ambillah kalau tahu roti tadi. Kecuali roti tadi pizza. Tolak. Nah, tahu maksud saya Bapak Ibu kenapa ditolak kan? Tapi kan dikasih orang Pak Ustaz. Pandai-pandailah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Kita disuruh untuk berbuat baik dengan non-muslim. Makanya perkataan para ulama, jangan ajarkan Islam itu toleransi. Karena Islam itu sudah sangat toleransi. Sudah sangat toleransi. Muncul prinsip yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ini konteksnya Bapak Ibu. Ini poin utama Bapak Ibu yang terjadi di dalam agama. Nabi kata, Allah kata, lakum dinukum waliyadin. Yang ingin mereka angkat hari ini dari kaum liberal, kaum-kaum sekuler tadi, kaum-kaum pluralisme tadi, yang mereka inginkan adalah konsep ini. Mereka ingin menghapus konsep ini, lakum dinukum waliyadin. Ingin mereka hapus. Dengan bahasa yang lebih halus. Semua agama sama benarnya. Bukan sama adanya, tapi sama benarnya. Tujuan akhirnya itu Bapak Ibu. Tujuan akhirnya. Baik. Sampai manakah batas toleransi? Ini penting juga Bapak Ibu. Pada aspek akidah tidak ada toleransi. Pada aspek akidah. Kalau pada muamalah Ustaz, silahkan. Pada masalah muamalah silahkan. Bapak Ibu bergaul, Bapak Ibu kemudian bersahabat, berkawan, silahkan, tak ada masalah. Tapi kalau sudah masalah akidah, jangan. Makanya Bapak Ibu cara pendangkalan mereka masuk pada poin kemarin. Perang pemikiran kita pada inti poinnya dulu. Salah satu yang akan mereka lakukan, metode yang akan mereka lakukan untuk melemahkan iman kita adalah pendangkalan akidah. Membuat kita ragu. Membuat kita ragu dengan agama kita bagaimana caranya. Boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat apapun kepada agama-agama yang berbeda. Pernahkah terjadi hal demikian? Pernah pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Kata mereka kepada Nabi, hari ini kami menyembah Tuhanmu. Besok kau sembah Tuhan kami. Ini sejarah munculnya lakum dinukum waliyadin. Ketika hari raya Idul Fitri, mereka ucapkan kepada Nabi. Dengan harapan kaum Nasrani tadi berharap Nabi mengucapkan yang sama kepada mereka. Ternyata Nabi tak mengucapkan. Nabi tak ucapkan. Sebagai seorang pimpinan waktu itu. Nabi tak ucapkan. Harapan mereka ucapkan selamat Idul Fitri kepada Nabi. Tapi ternyata harapan mereka apa? Mereka berharap baginda Nabi mengucapkan itu kepada mereka. Ternyata Nabi tak ucapkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hari ini mau contoh siapa? Nyontoh Nabi apa contoh siapa? Nabi tak ajarkan. Maka muncul pandangan-pandangan para ulama. Ada yang kemudian membolehkan karena dia konteksnya seorang pemimpin. Untuk menghargai dan menghormati. Dan ulama tidak menyalahkan sebagian. Syekh Yusuf Al-Qardawi membolehkan bagi orang-orang yang terikat dengan pimpinan. Maksudnya terikat dalam kondisi yang memang harus mereka ucapkan. Dan hanya sekedar untuk itu. Tapi yang lain tak berlaku. Yang lain tidak berlaku. Seperti kita. Siapa kita? Kita tidak tahu. Bukan ketua RT. Hanya kepala keluarga saja. Jelas kalau kepala keluarga kita satu keluarga, Islam semua. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Saleh Fauzan, kita kutip sedikit perkataan beliau. Dan pada aspek ini beliau sangat objektif sekali. Apa kata beliau? Ketika mengucapkan selamat Natal, selamat kepada agama-agama yang lain, itu bukan bentuk toleransi. Bukan bentuk toleransi. Maka batasannya apa? Akidah. Maka jangan bermain dengan akidah Pak. Akidah tidak bisa adanya toleransi dalam akidah. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya sinkritisme tidak dibenarkan dalam Islam. Sekalipun dia sudah masuk Islam, kalau dia sudah bersahadat, dia terikat dengan hukum-hukum keislaman. Tak boleh lagi. Dia nyembah pohon tak boleh, nyembah matahari tak boleh. Sesajenan tak boleh. Jangan lakukan.
dia sudah muslim. Dia sudah berakidah. Dia sudah jelas beriman. Jangan rusak iman. Jangan merusak iman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah batasannya. Kemudian, apakah Islam mengenal toleransi antar umat beragama? Nah, ini dia Bapak Ibu, isu yang diangkat kepada kita hari ini adalah toleransi antar umat beragama. Apakah Islam mengenal toleransi antar umat beragama? Jelas. Tapi bukan pada akidah. Nabi memberikan kunci Ka'bah itu kepada siapa? Kunci Ka'bah itu diberikan oleh Nabi. Nabi percayakan kunci Ka'bah itu kepada kaum Yahudi. Bukan kepada Muslim. Jangan salah. Sampai dia meninggal. Turun-temurun itu Pak. Turun-temurun. Nabi ingin tunjukkan. Yang megang kunci Ka'bah saja bukan Muslim. Tapi orang Yahudi. Kurang toleransi apa Nabi? Agama Islam tidak dibenarkan memerangi agama lain. Tak dibenarkan. Kalaupun ada itu pasti oknum. Pasti oknum. Islam tak pernah diajarkan. Kita umat muslim tidak dibenarkan memerangi orang lain. Agama yang lain. Kecuali mereka memerangi kita. Itu konsepnya. Maka kalimatnya di dalam hadis Nabi. Umirtu an uqatilan nas. Bertahan kalau di perang baru merang. Tapi di situ Nabi tak kata. Umirtu an aqtulan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Tak. Tapi dikatakan aku diperintahkan untuk menyerang mereka kalau mereka menyerang kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Yang harus kita pahami. Kadang-kadang orang salah paham. Ini konteksnya. Berarti Islam itu mengajarkan toleransi antar umat beragama. Berarti kalau mereka ibadah kita jaga. Oke, tak ada masalah. Tapi harus adil. Harus adil. Mereka yang beribadah kita jaga kalau kita ibadah. Harus diapakan? Harus sama. Perlakuannya tidak boleh beda. Oleh siapapun. Maka kebijakan tidak boleh tumpang tin. Sama non-muslim dia kasih kebaikan, sama kita mohon maaf. Mereka berlepas diri. Ana bari'um minkum. Aku berlepas diri daripada kalian. Tidak bisa Pak. Makanya mohon maaf. Tak salah ketika ada seorang founding father kita berkata. Seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka. Nampak agak sedikit apa kata Buya Hamka dalam bahasan itu. Kalau bahasa saya buat bahasa saya itu. Sepertinya Islam sedang diarahkan kepada pengkerdilan. Gitu. Pengucilan. Gitu. Jadi Islam itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Mayoritas sebisa mungkin harus apa? Harus berbuat baik kepada minoritas. Tak ada masalah, itu penting. Mayoritas berbuat baik kepada minoritas memang begitu. Tapi mayoritas bukan berarti dilemahkan dan direndahkan oleh minoritas. Itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai terjadinya tidak adilnya antara dua belah pihak. Nabi itu memuliakan kaum muhajirin dan Nabi sangat memuliakan kaum ansor. Bahkan kata Nabi, kaum ansor yang bisa memberikan tempat kepada kaum muhajirin, kalian bersamaku di surga. Sehingga turun Pak dalam surat At-Tahrim, dalam surat Al-Hasyr tentang kemuliaan kaum ansor, Allah sebutkan di situ Pak, di dalam Al-Quran tadi. Karena kaum ansor ini sangat menyayangi kaum muhajirin. Nabi buat, makanya Madinah itu terkenal dengan peradaban. Peradaban baru muncul, yang baru muncul tapi kemudian menjadi pusat perhatian dunia. Yang disebut dengan masyarakat madani. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Islam mengajarkan toleransi ataukah tidak? Jelas. Islam pasti mengajarkan toleransi. Tapi Islam mengatakan dalam konsep akidahnya, semua agama sama, salah. Semua agama itu sama, kata Islam itu salah. Yang benar, innad dina indallahil Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini berat nih Ustaz pertanyaannya. Oh ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa Bu? Oke.